Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas. Yang berjualan semoga laris manis Tanjung Kimpul. Yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Kembali lagi kita share kegiatan saya hari ini di warung sembako ya teman-teman. Ini aktivitas saya di rumah ya, usaha rumahan, usaha warung sembako teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan aktivitas dan ya seperti ini teman-teman ya, kegiatan ibu rumah tangga di rumah ya. Meskipun kita di rumah aja tapi alhamdulillah kita ada penghasilan sedikit demi sedikit ya teman-teman, lama-lama menjadi bukit insya Allah ya. Dari kita mengelola usaha di rumah ini kecil-kecilan, modalnya juga tidak seberapa ya teman-teman, tapi alhamdulillah kita masih semangat, masih terus berjuang ya teman-teman, mencari sedikit-sedikit keuntungan dari barang-barang yang kita jual ini ya. Ada beberapa teman yang bertanya, gimana sih teh cara membuka usaha sembako di rumah gitu, butuh modal berapa sih untuk membuka usaha seperti itu ya, katanya seperti itu ya teman-teman. Ini menurut saya kita tidak usah terlalu banyak memikirkan modal ya. Kalau memikirkan pengen modal besar ya, kita kapan majunya, kapan mulainya gitu ya teman-teman, seperti itu ya. Kalau kita ingin membuka usaha di rumah itu yang penting sudah ada niat, ada kemauan, ada modal biarpun sedikit, ayo kita mulai teman-teman ya. Dari mulai itu kita merasakan bagaimana cara membuka usaha, bagaimana cara mengelola usaha seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kita belum mulai, kita belum tahu caranya, belum tahu bagaimana rasanya gitu ya teman-teman. Kalau hanya melihat saja belum merasakan, pasti kesannya tuh enak aja gitu ya. Memang kalau yang sudah terbiasa itu nyaman dan enak banget menurut saya usaha di rumah ya. Kita tidak usah pergi jauh-jauh, bawa kendaraan ataupun keluar rumah gitu, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak misalnya ya. Kita bisa aktivitas di rumah tapi tetap bisa berpenghasilan gitu ya. Meskipun ya seperti ini warungnya kecil-kecilan teman-teman, usaha di rumah itu apapun boleh, bukan hanya warung sembako aja. Kita pun bisa membuka usaha-usaha lain di rumahnya. Misalnya kita pandai menjahit, kita buka usaha di rumah ya, usaha menjahit ataupun sekedar permak baju aja gitu ya. Atau juga jasa laundry ya, sekarang tuh bermacam-macam usaha rumahan ya, bukan hanya usaha warung sembako aja, namun ada juga beberapa usaha rumahan seperti laundry, pakaian ataupun dan lain-lainnya, pakaian ya seperti itu ya, yang kiloan ataupun satuan gitu ya. Dan juga kita bisa buka, mungkin punya keahlian memasak, bikin kue, bikin roti, coba kita buat di rumah ya, membuat beberapa pieces dulu, kita taruh di meja ataupun di etalase, kita pajang depan rumah kita ya, pastikan lama-lama banyak yang melihat gitu ya teman-teman. Dan kalau menurut saya, kalau mau usaha itu jangan dimulai dengan memikirkan modal yang besar saja ya. Kita mulai dulu dari yang modal kecil, supaya kalau kita mungkin ada rasa jenuh ataupun mungkin nggak ada perasaan, hanya capeknya aja seperti itu, jadi kita bisa istirahat dulu sebentar ya, mungkin rehat dulu. Jadi tidak terlalu memikirkan yang modal sudah keluar besar gitu ya. Kalau modalnya sedikit pasti kita tidak rugi-rugi banyak banget gitu ya teman-teman. Ini sambil beres-beres di warung ya teman-teman, menata barang, menata ulang lagi barang saya, sekalian dibersihkan ya. Kita sharing-sharing aja sambil ya seperti inilah di warung ya, nunggu pembeli datang kita beres-beres gitu ya. Oke, lanjut lagi ya ke modal usaha kecil-kecilan di rumah untuk ibu rumah tangga teman-teman. Dan menurut saya usaha itu jangan terlalu memikirkan yang memang belum punya modal banyak gitu, nggak usah muluk-muluk dulu deh kalau di awal buka usaha teman-teman. Kita buka aja usaha kecil-kecilan semampunya kita ya teman-teman. Namanya memulai itu kan tidak usah harus besar banget ya teman-teman. Kita sesuaikan aja dengan kemampuan, dengan uang yang kita punya gitu, supaya tidak ada terlalu terbebani di saat kita awal-awal buka usaha teman-teman ya. Tidak usah memikirkan harus bayar ini itu, karena memulai usaha itu pakai menggunakan uang orang lain atau sebagainya gitu ya teman-teman. Jadi kita gunakan uang pure uang kita sendiri gitu ya. Jadi kalau mungkin usahanya belum lancar, jadi kita tenang juga, tidak ada setoran kemana-mana gitu ya. Tidak ada juga yang menagih-nagih seperti itu teman-teman. Untuk ibu rumah tangga yang ingin usaha di rumah, coba kita ini ya selidiki apa namanya ya,
pikir-pikir gitu ya, apa sih yang kita bisa, apa sih yang kita punya, kemampuan apa gitu ya teman-teman. Coba dipraktekkan, coba dikembangkan gitu ya teman-teman. Misalnya kita seneng sama anak-anak, bisa keahlian mungkin mendidik anak-anak ataupun hanya sekedar membaca tulis gitu ya. Sekarang kan banyak tuh yang les privat seperti itu ya teman-teman, ataupun ya saya yakin anak-anak sekarang itu pasti keluarannya bukan sekolah dasar ya, pasti lulusan SMK, SMA gitu ya, ataupun sederajat gitu ya. Ibu-ibu muda sekarang tuh pasti lulusannya bukan sekolah SD lagi ya teman-teman, beda dengan zaman saya dulu ya. Sekarang tuh ibu-ibu muda tuh lebih cerdas, lebih kreatif pastinya ya. Sekarang itu zaman canggih, zaman modern ya, kita bisa menggunakan sosial media untuk mencari ide-ide untuk kita pengen usaha apa ya, misalnya membuat cemilan, aneka kue atau lain-lainnya ya. Sudah banyak di sosial media, entah itu di IG atau di TikTok ataupun di YouTube gitu, apapun media sosial sekarang tuh banyak ilmu-ilmu yang kita dapat ya. Jangan hanya hahaha aja ya, sekedar hiburan aja, tapi cari kita yang bikin kita tuh menambahkan lagi kreativitas kita, menambahkan lagi bisa menambahkan ke penghasilan kita ya teman-teman. Jadi gunakanlah HP-nya ataupun sosial medianya untuk kepentingan, keperluan yang lebih bermanfaat lagi ya teman-teman. Mungkin dulu kita hanya menonton saja, sekarang kita mencoba menjadi yang ditonton mereka gitu ya teman-teman. Gantian, dulu kita kan menonton mereka gitu, sekarang gantian mereka yang menonton kita gitu. Usahakan seperti itu ya teman-teman, meskipun memang ya dari bawah dulu, dari nol dulu kita merintis semuanya ya teman-teman. Seperti usaha lah, seperti itu teman-teman ya. Namanya usaha itu tidak mudah kan, di awal tuh pasti kita merasakan kesulitan, mungkin agak-agak males lah, agak-agak tersendat lah dengan penjualan kalau dagang ya. Mungkin masih sepi pelanggan, masih sepi pengunjung, mungkin seperti itu ya kita rasakan pastinya di awal-awal buka usaha teman-teman. Dan itu butuh kesabaran kita ya untuk menghadapi semuanya ya. Kalau kita bisa melewati itu, insya Allah akan berhasil dan kita pun mendapatkan hasil yang maksimal juga nantinya ya. Untuk ibu-ibu rumah tangga yang ingin mempunyai penghasilan di rumah, galilah keterampilan kita ya. Misalnya apa ya yang kita sukai di bidang apa gitu teman-teman ya. Atau sesuaikan dengan hobi kita, senangnya apa gitu ya teman-teman. Jika memang serius ingin punya penghasilan sendiri di rumah gitu ya, biar tidak jenuh mungkin ya. Kalau belum punya anak, mungkin saat nunggu suami pulang kerja kita ada kesibukan gitu ya teman-teman. Mungkin kalau udah punya anak ya buat tambahan juga jajan anak, untuk jajan anak hasilnya seperti itu, ataupun membantu meringankan bebannya suami ya, misalnya kita niat seperti itu ya teman-teman. Dan sebenarnya banyak banget sih ide-ide usaha untuk ibu rumah tangga zaman sekarang ya teman-teman. Sekarang tuh bukan hanya dengan modal besar, modal kecil pun kita bisa memulainya. Misalnya dengan pertama tuh menjual SS yang seduh itu ya, ataupun menjual pulsa gitu ya, yang mudah-mudah aja dulu teman-teman ya. Kalau belum siap membuka usaha sembako karena begitu banyak macam barang ya, kita mulai aja dengan menjual jajanan anak-anak di depan rumah kita ya teman-teman. Dari situ kan bisa bertambah nanti dagangan kita ya. Ada yang menanyakan minyak goreng, mungkin ada yang menanyakan gula, nanti kita tambahkan deh item-item seperti itu ya teman-teman. Dari kecil insya Allah menjadi besar, asal kita telaten dan serius menjalaninya ya teman-teman. Banyak banget ya ide-ide usaha zaman sekarang ya, apalagi yang untuk ibu-ibu muda ya. Sekarang tuh banyak banget ya teman-teman, kreativitas yang mungkin ibu-ibu muda lebih paham, lebih mengerti dengan teknologi ya teman-teman. Jadi tidak usah melulu warung sembako gitu ya. Ini karena saya berjualan sembako, jadi saya bahasnya tuh dari sembako aja yang paling banyaknya ya teman-teman. Karena menurut saya warung sembako pun itu menjadikan usaha yang sangat menjanjikan, usaha rumahan ya teman-teman. Dari modal kecil kita bisa menjadi besar kalau kita benar-benar menekuni dengan serius, dengan memanfaatkan keuntungannya dengan baik gitu ya. Atau bisa juga mengembangkan warungnya, mengelola uangnya dengan baik ya. Karena menurut saya usaha sembako itu susah-susah gampang juga ya, apalagi di saat pemula mungkin
ada rasa jenuh, apalagi kalau warungnya sepi gitu ya. Ada rasa kecewa, mungkin terlalu banyak mengeluarkan modal gitu ya. Jadi ya begitulah menurut saya ya teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman saya juga teman-teman ya. Mengeluarkan modal besar itu tidak menjamin kesuksesannya usaha teman-teman ya. Malah menurut saya dari modal kecil kita bisa menikmati perlahan gitu ya. Memulai usaha itu harus dari yang kecil dulu baru bisa merangkak menjadi besar. Itu sangat nikmat dan sangat kita hayati sekali ya untuk dalam perjalanan merintis usaha tersebut ya teman-teman. Beda dengan uang yang ratusan juta mungkin langsung besar, itu kan ada sedikit beda sensasinya ya menurut saya ya. Tapi itu kan kembali lagi ke haknya teman-teman mau seperti apa menjalani usahanya ya. Alhamdulillah udah beres ya. Saya beresinnya sebagian dulu ya karena capek juga teman-teman sendirian beresin ini ya. Nah ini seperti ini hasil beberes kita siang ini ya. Ini videonya tuh bersambung ya. Ada suasana malam, suasana pagi, siang, sore gitu ya teman-teman. Seperti itulah di warung sembako rumahan ya. Lumayan teman-teman. Aktivitas di rumah sambil beres-beres bebenah, sambil melakukan kegiatan di rumah juga ya teman-teman. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih banyak sudah menonton ya. Tetap semangat berjualan, yang berjualan semoga laris manis Tanjung Kimpul ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.